akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nomor 1, penjelasan pengertian menurut para ahli. Pengertian sosial menurut para ahli adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai berikut. Hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok, hubungan antara kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. 1. Perubahan lambat. 2. Perubahan cepat. 3. Perubahan kecil. 4. Perubahan besar. 1. Perubahan besar adalah 1. Perubahan lambat adalah merupakan perubahan yang lama dengan rentang perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam jenis perubahan sosial yang satu ini, perubahan terjadi sendiri tanpa ada rencana sebelumnya. Hal ini karena adanya usaha-usaha dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang baru. 2. Perubahan cepat adalah arti sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat. Mendadak perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat seperti sistem keluarga, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Revolusi ini juga seringkali diawali dengan keterangan dalam masyarakat yang bersangkutan. 3. Perubahan kecil adalah perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, seperti perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak akan mempengaruhi terhadap masyarakat keseluruhan. Karena hal ini tidak menimbulkan masyarakat keseluruhan. Karena hal ini pada lembaga kemasyarakatan. 4. Perubahan besar adalah perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur bagi masyarakat. Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat dan mesin. 3. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Perubahan 1. Perubahan selalu terjadi. 2. Perubahan di lembaga sosial tentu akan diikuti perubahan di lembaga-lembaga lain. 3. Perubahan yang langsung cepat. 4. Ada aspek timbal balik yang kuat antara perubahan pada aspek keadaan dan spiritual. Yang pertama, masyarakat tidak ada yang berhenti berkembang. Hal ini karena masyarakat yang setiap harinya mengalami perubahan, baik secara lambat maupun cepat, dalam skala kecil maupun besar, sehingga direncanakan ataupun tidak. Kita dapat melihat contoh ciri perubahan sosial tersebut dari fenomena munculnya handphone di dunia tersebar. Yang kedua, ciri lainnya adalah jika terdapat perubahan di sebuah sistem atau lembaga masyarakat di lingkup tertentu, lembaga lain yang ada di sekitarnya akan mengalami perubahan juga. Contohnya dapat dilihat ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk di Indonesia. Ketika perubahan sosial yang terjadi secara cepat dapat mengakibatkan munculnya di organisasi rencana perpecahan atau ketidaksinambungan di masyarakat. Akan tetap pertengahan di perlahan bisa menyurut sering dengan kemampuan masyarakat mulai bisa teradaptasi dengan situasi baru. Masih melihat kasus pandemi COVID-19 sebagai contoh. Persetujuan terkait berbagai masalah yang timbul akibat masalah kesehatan ini mudah ditemui. Orang yang tidak menggunakan masker, tidak sesuai protokol kesehatan, mungkin merasa tidak nyaman ketika tiba-tiba diwajibkan memakainya. Yang keempat, ciri-ciri perubahan sosial adalah keterkaitan benda atau material yang spiritual atau kepercayaan yang satu sama lainnya saling berhubungan. Contohnya bisa dilihat pada perubahan ekonomi.
bisa ditukar barang yang disebut biasanya sistem barter. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan klasis equilibrium konflik modernisasi. 1. Heterogen. Heterogen adalah masyarakat yang mengalami modernisasi akan bercampur dan membentuk kesatuan serta persatuan dalam proses pembangunan. Masyarakat yang heterogen juga erat kaitannya dengan masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang terdiri dari etnis serta suku berbeda dalam suatu wilayah tertentu. 2. Sistem pelapisan terbuka. Sistem pelapisan terbuka adalah masyarakat modern memiliki sistem pelapisan yang terbuka terhadap perubahan zaman yang dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan dapat menyebabkan pengelompokan lapisan sosial memudar. Yang ketiga, mobilitas masyarakat tinggi. Mobilitas masyarakat tinggi adalah sama halnya dengan ciri-ciri modernisasi masyarakat. Modern juga memiliki mobilitas yang tinggi karena terjadinya perpindahan penduduk yang sangat tinggi dari desa ke kota. Yang keempat, memiliki pemikiran yang objektif. Memiliki pemikiran yang objektif adalah masyarakat modern memiliki sifat lebih objektif dalam memandang suatu hal karena melihat adanya hanya perubahan serta menerima perbedaan yang ada pada masyarakat. Nomor 5, kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. 1. Adanya perceraian dalam keluarga yang menyebabkan perubahan struktur dan peranan dalam keluarga. 2. Adanya perubahan peranan dalam keluarga, perubahan peran ibu. Pada masa sekarang, banyak ibu yang mencari nafkah. Ibu bekerja untuk membantu ayah, tetapi kedudukan ibu dalam keluarga tetap sebagai ibu rumah tangga. 3. Adanya perubahan dalam fungsi keluarga dalam mendidik anak. Dahulu keluarga sepenuhnya berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang belum dewasa. Sumber pengetahuan dalam kurun pendidikan dan keterampilan serta sumber ekonomi. Namun, pada masa sekarang, fungsi keluarga mengalami perubahan. Anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan dari keluarga, tetapi juga melalui berbagai media massa seperti televisi, radio, koran, dan internet, dan lain-lain. 4. Adanya perubahan pola hidup. Keluarga semakin jarang menggunakan peralatan dapurnya. Menggunakan peralatan dapurnya, dan sekarang lebih cenderung untuk membeli produknya di toko-toko makanan, restoran, dan sebagainya. Selain itu, banyak warga maupun anggota keluarga yang semakin jarang makan di rumah dan lebih makan di restoran. Baik, terima kasih hasil presentasi saya dari ini sekian dan terima kasih. Wah.